wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari pelajaran IPA. Seperti janji Ibu pada minggu lalu, kita hari ini akan mempelajari tentang materi peristiwa gerhana. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan langsung kepada pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran tentang peristiwa gerhana, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai gerak-gerak bumi. Gerak-gerak bumi itu ada 3. Yang pertama ada rotasi, yang kedua ada revolusi, dan yang terakhir adalah persesi. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang pernah mendengar atau mempelajari tentang gerak-gerak bumi yang Ibu sebutkan tadi? Belum ada? Baiklah, Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Nah, untuk gerak bumi yang pertama yaitu adalah rotasi. Rotasi adalah gerak bumi yang berputar pada porosnya, di mana untuk setiap putarannya bumi membutuhkan waktu selama 23 jam 56 menit 48 detik atau biasa dibuatkan menjadi 24 jam untuk satu periodenya saja. Nah, waktu rotasi inilah yang biasa disebut dengan 1 hari. Kemudian arah berlangsungnya rotasi ini berlangsung dari arah barat menuju ke arah timur. Seperti itu. Nah, yang berikutnya yang akan Ibu jelaskan adalah revolusi. Revolusi adalah gerak bumi yang mengelilingi matahari sesuai dengan garis edarnya. Untuk satu periodenya saja, revolusi ini membutuhkan waktu selama 365/4 hari atau biasa dibulatkan menjadi 1 tahun untuk satu periodenya revolusi. Nah, setelah rotasi dan revolusi, berikutnya yang akan Ibu jelaskan kepada kalian adalah persesi. Persesi artinya gerak poros putar bumi, di mana poros bumi ke arah utara menuju ke arah selatan tidak selalu pada titik yang sama di langit, melainkan berputar menyerupai putaran gasing. Nah, untuk gerak persesi ini, bumi membutuhkan waktu selama 26.000 tahun. Nah, ini terjadi karena gerak persesi ini terjadi dengan sangat lambat sehingga membutuhkan waktu selama 26.000 tahun untuk satu periodenya saja. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang gerak-gerak bumi. Berikutnya yang akan Ibu jelaskan adalah tentang peristiwa gerhana. Sebelum kita memasuki kepada materi tersebut, Ibu akan membacakan satu buah hadis. Hadis ini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini berarti seperti ini. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, kerjakanlah sholat, bertakbirlah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, untuk sholat gerhana, pelaksanaannya seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yakni sholat kemudian disusul dengan 2 khutbah. Hanya saja, setiap rakaat sholat gerhana dilakukan 2 kali ruku. Seperti pada rakaat pertama dilakukan 2 kali ruku dan rakaat berikutnya yaitu rakaat kedua dilakukan juga 2 kali ruku. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan langsung kepada materi. Namun sebelum itu, Ibu ingin melihatkan satu buah media yang sudah Ibu persiapkan untuk mempermudah kalian memahami
pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang peristiwa gerhana. Nah, anak-anak, seperti yang kalian lihat di sini, Ibu sudah membuat satu buah media. Nah, media ini Ibu buat sendiri, yang terdiri dari yang pertama, matahari, yang kedua, ada bumi, dan yang terakhir adalah bulan. Baik, Ibu akan langsung menjelaskan tentang peristiwa gerhana. Peristiwa gerhana itu hanya ada dua. Pertama, gerhana matahari, dan yang kedua adalah peristiwa gerhana bulan. Baik, Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu peristiwa gerhana matahari. Nah, peristiwa gerhana matahari terjadi apabila di mana matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus yang sama, di mana cahaya matahari yang seharusnya mengenai bumi terhalangi oleh bulan. Sehingga yang akan terjadi adalah akan tampak gelap di beberapa daerah yang ada di bumi. Seperti itu. Nah, gerhana matahari ini anak-anak dapat terjadi minimal 2 kali dalam setahun dengan berselang 6 bulan saja. Gerhana matahari ini selalu diikuti atau didahului oleh gerhana bulan dengan berselang waktu sekitar 2 minggu atau 14 hari. Kemudian dalam satu tahun itu bisa terjadi 7 kali gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, Ibu ada satu contoh. Dulu pernah terjadi gerhana matahari pada tahun 1935. Pernah terjadi 5 kali gerhana matahari. Kemudian pada tahun yang sama juga terjadi gerhana bulan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 19 Januari dan pada tanggal 6 Juli. Berikutnya yang akan Ibu jelaskan adalah macam-macam gerhana matahari. Nah, gerhana matahari itu ada 3 macam. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Dan yang terakhir, gerhana matahari sebagian. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila saat puncaknya gerhana, di mana piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan, hingga tampaklah gambar seperti ini. Berikutnya anak-anak yang akan Ibu jelaskan adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi apabila piringan bulan pada saat puncaknya gerhana hanya menutup sebagian saja dari piringan matahari. Pada gerhana ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, hingga tampaklah gambar seperti ini. Nah, gerhana matahari cincin ini pernah terjadi pada tanggal 26 Desember 2019 dan terlihat di Singkawang. Fenomena yang terjadi 300 tahun sekali ini nampak di Singkawang dan masyarakat Singkawang menyambut dengan antusias serta mengadakan beberapa kegiatan. Di antaranya diadakannya kegiatan karnaval dengan mengenakan pakaian adat masing-masing, dan juga ada kegiatan atraksi di atas panggung yang telah dipersiapkan. Kemudian di sekitar lokasi gerhana matahari dipersiapkan kuliner gratis untuk masyarakat yang datang menyaksikan fenomena langka ini. Ini adalah potret masyarakat di Singkawang yang melaksanakan sholat gerhana di Masjid Raya Singkawang. Masyarakat yang ada di Singkawang melaksanakan sholat gerhana yaitu pada tanggal 26 Desember 2019. Baiklah, setelah gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin, yang akan Ibu jelaskan kepada kalian adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila pada saat piringan bulan pada saat puncaknya gerhana hanya menutup sebagian saja dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu saja ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan, hingga tampaklah gambar seperti ini. Baiklah anak-anak, tadi kan sudah Ibu jelaskan kepada kalian
tentang gerhana matahari dan macam-macamnya. Berikutnya yang akan Ibu jelaskan adalah tentang peristiwa gerhana bulan. Nah, berikutnya yang akan Ibu jelaskan kepada kalian adalah tentang peristiwa gerhana bulan. Silahkan simak penjelasan Ibu. Nah, untuk peristiwa gerhana bulan ini terjadi ketika di mana sebagian atau keseluruhan dari bulan tertutupi atau terhalangi oleh bayangan bumi. Nah, pada peristiwa ini, cahaya matahari yang seharusnya mengenai bulan tertutupi atau terhalangi oleh bumi. Nah, untuk peristiwa ini sama seperti pada peristiwa gerhana matahari, peristiwa gerhana bulan ini terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus yang sama, seperti itu. Nah, gerhana bulan ini terjadi pada saat bulan purnama saja. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya yang akan Ibu jelaskan kepada kalian adalah tentang macam-macam dari gerhana bulan. Seperti gerhana matahari, gerhana bulan punya 3 macam. Yang pertama, gerhana bulan total. Yang kedua, gerhana bulan penumbra. Dan yang terakhir adalah gerhana bulan sebagian. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah tentang gerhana bulan total. Untuk gerhana bulan total ini ada lagi dua macam, dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, gerhana bulan total negatif, dan yang kedua, gerhana bulan total positif. Yang pertama, gerhana bulan total negatif. Gerhana bulan total negatif terjadi ketika bulan berada tepat di daerah NTT, di mana bulan akan berwarna merah namun tidak rata, hingga tampaklah gambar seperti ini. Yang kedua, gerhana bulan total positif. Nah, sedangkan untuk gerhana bulan total yang positif terjadi ketika bulan akan berada pada titik wilayah paling gelap di sebuah bayangan. Sumber cahaya sepenuhnya terhalang, bulan akan tampak merah merata, hingga tampaklah gambar seperti ini. Seperti itu ya anak-anak, perbedaan antara gerhana bulan total negatif dan positif. Berikutnya yang akan Ibu jelaskan kepada kalian adalah tentang gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan masuk ke bayangan redup bumi, sehingga bulan masih dapat terlihat namun nampak suram, hingga tampaklah gambar seperti ini. Baiklah, setelah gerhana bulan total dan gerhana bulan penumbra, berikutnya yang akan Ibu jelaskan kepada kalian adalah gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan yang terakhir yaitu gerhana bulan sebagian. Pada gerhana ini terjadi ketika hanya sebagian bulan yang berada di bayangan bumi. Bayangan bumi nampak sangat gelap di permukaan bulan yang menghadap bumi, hingga tampaklah gambar seperti ini. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari tentang gerak-gerak bumi, peristiwa gerhana matahari, macam-macamnya, dan peristiwa gerhana bulan dan macam-macamnya. Selanjutnya, Ibu akan menyanyikan satu buah lagu untuk kalian. Nah, lagu ini berkaitan tentang peristiwa gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, lagu ini dari nada lagu Bermain Layang-Layang yang sudah Ibu ubah lirik lagunya agar sesuai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, lagu ini Ibu buat untuk mempermudah kalian agar kalian bisa membedakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Simak ya lagunya. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan dan bumi berada pada di satu garis yang lurus. Sedangkan gerhana bulan yang terjadi ketika matahari, bumi, dan juga bulan berada di satu garis.
seperti itu ya lagunya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini tentang peristiwa gerhana. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang pada pagi hari ini kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Amin. Sekian dari Ibu, atas perhatian kalian Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.